Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 1 Oktober 2023 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita masuk hari Minggu biasa yang ke-26. Dan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 21, ayat 28 sampai dengan 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini, di antara 2 orang anak yang diceritakan di dalam Injil, terdapat perbedaan yang mencolok. Bukan soal si anak sulung mendapat perintah pertama dan menyusul anak kedua, melainkan lebih mendasar dari itu. Kedua anak itu memiliki kesamaan hal ketidakjujuran, dan karena itu sama-sama bersalah terhadap ayah mereka. Namun kelebihan anak kedua adalah dia menyesal lalu pergi juga. Di sini Yesus mau menekankan bahwa dosa, salah, dan keliru itu merupakan gejala universal bagi manusia. Manusia adalah makhluk berdosa. Namun, gejala universal itu tidak membenarkan manusia untuk tetap tinggal dalam kedosaan dan kesalahannya. Yang benar adalah menyesal sesudah berbuat dosa. Yang baik adalah bertobat sesudah bersalah. Dan yang tepat ialah berubah sesudah keliru. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, dosa, salah, dan keliru merupakan bagian dari pengalaman hidup kita sebagai manusia. Semua dosa dan kesalahan itu biasanya
melekat erat dengan peran atau panggilan kita. Namun, lebih penting dari itu adalah kita harus segera mengambil sikap sesal dan tobat untuk membangun diri dan hidup. Kita memerlukan perubahan dan pertobatan. Karena itu, Karl Popper menyatakan bahwa manusia itu bersifat salah, dan di atas kesalahan dan kekeliruanlah hidup kita bisa berubah. Maka kalau kita merenungkan bacaan Injil hari ini, kita mau mengambil makna di balik perjalanan rohani kita, terlebih mengambil sikap tobat dan transformasi diri serta hidup. Ada 3 tahap kalau kita mau melakukan perubahan pertobatan dalam hidup kita. Yang pertama, kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan lewat sabda juga sakramen yang kita rayakan. Sabda Tuhan bisa mengubah kita asal kita menajamkan indera pendengaran kita. Yang kedua, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu memberikan kepada kita keselamatan. Dan yang terakhir, sikap penyesalan. Karena dosa membuat kita terluka, oleh karena itu kita memerlukan pertobatan dan pemulihan supaya kita mengalami kesembuhan. Pertobatan dan transformasi hidup dan diri membuat hidup dan diri kita semakin berkualitas dan bermartabat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 1 Oktober 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.